Salam, segala salam. Jumpa lagi dengan saya Nimas Dewi Larasati dan tentunya dengan beliau Kang Raga, seorang spiritual dan supranatural yang setia menjawab segala pertanyaan saya tentunya Kang Raga. Yeah. Kang Raga, kita langsung saja ya Kang Raga. Mangga, silakan. Karena kan ada ganjalan yang sekarang harus saya pertanyakan kepada Kang Raga. Iya. Kang Raga, Iya. ganjalan yang sangat mengganggu dalam benak dan pikiran saya. Apabila amanah dari Undang-Undang Dasar 45 Pasal 3 ayat 3 sudah disepakati bersama, kemudian benar-benar kemakmuran, kemudian dijalankan Kang Raga. Nah, begini Kang Raga, apakah masyarakat nggak akan berebut peran Kang Raga? Misal profesinya, apa jabatannya, kan semuanya saat ini sudah tertata ya Kang Raga. Nah, dengan perubahan yang seperti ini, apakah malah nggak menimbulkan gejolak saling berebut peran? Begitu Kang Raga. Maka silakan Kang Raga dijawab. Iya, pertanyaan yang sangat menarik sekali. Iya. Ya, tentunya dengan jaminan kemakmuran yang setinggi-tingginya, kan, ini justru akan meminimalisir ya. Jadi meminimalisir gitu. Karena kan sudah diberikan jaminan kemakmuran yang setinggi-tingginya. Yang tentunya di sini masyarakat juga tentunya akan berkaca diri, akan aji diri, sudah mendapatkan apa yang didapatkan ya. Sebagian masyarakat sudah merasakan hal itu. Apa yang menjadi keinginannya berupa kemakmuran sudah didapatkan. Tentunya di sini tidak menimbulkan gejolak, gitu ya kan? Karena ya itu tadi sudah mendapatkan apa yang diinginkan berupa jaminan kemakmuran, gitu loh. Ya kan, gitu loh. Jadi kedudukannya nggak akan pernah tergeser gitu Kang Raga? Enggak, yang saat ini sedang berlaku, yang sedang berjalan ya dijalankan oleh masyarakat sesuai dengan kemampuan, ya kan, sesuai dengan kapasitas dirinya masing-masing, keahliannya masing-masing, bakatnya dan potensi yang ada di dalam dirinya masing-masing, gitu loh. Mereka akan mengoptimalkan itu, gitu loh. Misalnya masyarakat ini Kang Raga, ada yang saat ini mungkin ya maaf Kang Raga perannya cuma sebagai buruh gitu Kang Raga, itu gimana? Yaitu sebagai buruh dia akan mengoptimalkan, ya kan, memberikan yang terbaik tentunya ya. Dengan kapasitasnya sebagai buruh, dia akan terus menggali potensi-potensi yang ada di dalam dirinya, ya kan, untuk memberikan yang terbaik. Karena dalam hal ini ya negara atau pemerintah sudah memberikan jaminan yang setinggi-tingginya berupa kemakmuran. Sangat tidak tahu diri sekali kalau dia itu artinya protes banyak sekali tuntutannya. Justru malah sadar gitu Kang Raga ya. Justru makin sadar gitu loh, ya kan. Baik Kang Raga, saya sudah segi terjawab Kang Raga. Tapi saya mau tanya lagi Kang Raga. Nah di negara kita ini kan banyak Kang Raga, saya melihat dan Kang Raga juga melihat ya banyak orang-orang yang sudah kaya ya dari segi finansial bahkan kaya raya ya. Nah dan mereka banyak juga yang berambisi dalam suatu jabatan, entah itu bupati, gubernur, DPR dan lain sebagainya. Itu bagaimana menurut Kang Raga kalau yang seperti itu? Iya. Mereka berebut kekuasaan, berebut jabatan, ya. Karena apa? Karena kondisi yang terjadi di pemerintah ini kan carut marut. Betul. Suka saya carut sebut marut, ya kan? Dimana ketimpangan ini terjadi, ya. Sehingga di sini menimbulkan masyarakat yang merasa memiliki kemampuan lebih, baik dari sisi materinya, ya kan? Sisi materinya maupun dari sisi pengetahuan, sisi ilmunya, merasa bisa untuk memimpin, untuk memperbaiki suatu kondisi, baik itu di daerah ya, di suatu daerah, di wilayah maupun di suatu negara, ya kan. Masuk sekali Kang Raga. Dengan kondisi yang sudah
artinya sudah aman, sudah tentram, damai, adil, makmur. Masa ya sih mau berebut, apa yang mau diperebutkan Ya gitu? juga kan Ya ada kan? bukan kepikiran ya saya. Iya gitu lah. Iya Nah, iya. kita. Jadi itu akan tertata dengan kesadaran. Iya. Kan intinya kemakmuran tadi Iya. itu dilaksanakan Kang Raga. Kang Raga ini kan seorang spiritual dan supranatural. Iya. Nah, ngomong-ngomong masalah peran gitu Kang Raga. Menurut Kang Raga bagaimana sih Kang Raga peran jati diri masing-masing orang itu seperti apa Kang Raga? Peran yang sejati. Yang sejati. Yang sesungguhnya. Yang sesungguhnya. Dari masing-masing orang. Warga negara, dari setiap warga masyarakat, ya atau setiap manusia. Betul betul. Ya, peran jati diri yang ideal itu seperti peran dari masing-masing organ tubuh. Ya namanya juga peran jati diri. Iya. Yang tentunya di sini keterkaitannya dengan apa yang ada di dalam diri manusia. Ya, peran dari rambut itu bagaimana ya, di mana masyarakat di sini untuk urusan rambut ya, ini kan banyak ya yang berperan di bidang rambut. Betul, ya, baik sebagai cukur, hair stylist, tukang cukur, tukang pangkas, ya kan, yang memproduksi sampo, memproduksi minyak rambut. Ini hanya urusan rambut saja. Itu juga banyak sekali ya. Banyak sekali gitu loh, ya kan. Betul. Nah, belum yang berperan di mata, kacamata, ya kan, yang jual lensa, itu juga banyak ya. Yang buat obat tetes mata. Pokoknya berkaitan berhubungan dengan dengan mata, ya kan. Iya. Nah, begitupun dengan hidung dan organ-organ tubuh yang lainnya, baik organ dalam maupun organ luar ya. Semuanya saling berkaitan. Di mana peran dari organ-organ tubuh, baik organ dalam maupun organ luar ini, mereka ini kan bekerja secara kompak dan serempak, ya kan? Dalam satu gerak nih, satu gerak yang kompak dan serempak gitu loh. Gak mungkin istilahnya kaki umpamanya melangkah ya ke depan gitu kan, melangkah ke depan ya kan, kepalanya begini ya, nggak mungkin gitu loh. Tapi membentuk satu gerakan yang kompak dan serempak. Nah, begitupun seharusnya peran dari seluruh warga masyarakat itu seperti itu, dalam satu kesatuan gerak yang kompak dan serempak. Sesuai. Iya, tidak saling berbenturan di sini gitu loh, ya kan? Tidak istilahnya yang saat ini kan banyak sekali ya carut marut gitu loh. Tidak istilahnya memiliki peran sebagai kaki, ya kan? Tapi ingin menduduki peran sebagai istilahnya mata. Nggak bisa gitu ya. Jadi semua warga, setiap manusia ini sudah diberikan satu kapasitas peran jati dirinya masing-masing. Disinilah keadilan dari Tuhan. Betul. Dan para pendahulu kita ya, para pendiri bangsa ini telah melihat itu semua. Betul. Makanya disusunlah di sini Undang-Undang Dasar ya, dengan di sini memberikan satu amanah dalam pasal 33 ayat 3 kan, untuk diwujudkannya kemakmuran yang setinggi-tingginya. Dengan diwujudkannya kemakmuran yang setinggi-tingginya, maka masyarakat akan kembali melihat kepada kapasitas jati dirinya masing-masing. Jadi gitu. intinya kita memang harus melaksanakan itu, amanah itu, agar kesadaran benar-benar bisa terbuka kan Raga? Kesadaran demi kesadaran akan terus terbuka. Ya, semakin terbuka, semakin beradab gitu loh. Kesadaran masyarakat semakin terbuka, bukan semakin biadab, tapi semakin beradab gitu loh. Semakin aji diri, semakin mengetahui dirinya, maka akan semakin aji diri. Semakin beradab, sopan santunnya betul-betul terjaga, etika dan tata keramanya betul-betul terterapkan dengan baik gitu loh. Baik, ya. Ya, saya sangat paham sekali dengan harus jelaskan lagi Kang Raga. Jadi yang terjadi yang aku lihat saat ini memang sangat carut marut, bahkan seperti terpetak-petak yang Kang Raga. Suku, agama itu seperti terpetak-petak, padahal sejatinya nggak seperti itu Kang Raga ya. Iya, ya karena adanya keterpurukan, carut marutnya kehidupan, di mana masing-masing orang ini mempunyai satu pandangan ya, mempunyai satu pandangan ya, mempunyai suatu
ideologi ya kan yang ingin diterapkan untuk memperbaiki. Ya pada dasarnya sih semuanya sama, ini memperbaiki suatu tatanan kehidupan ya. Dimana melihat tatanan kehidupan yang carut marut dan terpuruk, maka masyarakat ingin sekali memperbaiki dengan berbagai sudut pandang. Betul. Dari berbagai sudut pandangnya, dari berbagai ilmu dan pengetahuannya, betul. dan keyakinannya masing-masing. Betul, Kang Raga, ya, betul. kan? Semuanya pada dasarnya sama, punya tujuan yang sama, yaitu ingin memperbaiki suatu tatanan kehidupan yang carut marut. Gitu. Betul. Ya, Kang Raga. Kang Raga, saya ingin sekali Kang Raga memberikan pesan-pesan kepada semua masyarakat yang mungkin melihat tayangan kita ini sekarang ini, apa yang harus dilakukan dan bagaimana agar yang kita cita-citakan bersama, intinya ya kesejahteraan. Kan kesejahteraan Kang Raga yang kita inginkan, hidup damai, rukun, sentosa. Itu apa pesan dari seorang Kang Raga? Mangga silakan. Kesejahteraan dan kemakmuran ini kan sebetulnya sesuatu yang sangat kecil sekali ya. Hal yang artinya bisa dikatakan ini sampul ya, kulit luar ya. Hanya kulit luar saja lupa bahwa manusia ini dikodratkan sebagai khalifah ya, di kehidupan bumi ini. Masa hanya soal urusan kemakmuran saja tidak bisa gitu loh ya. Kemakmuran yang merata di seluruh kehidupan masyarakat ya, khususnya di NKRI ini, itu saja masa tidak bisa. Yang sifatnya di sini sekali lagi hanya urusan sampul, hanya urusan kulit gitu loh, ya kan? Ini kan sangat kecil sekali. Jadi khusus untuk warga negara Kesatuan Republik Indonesia cukup dengan menjalankan amanah, ya, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 ini, maka urusan kesejahteraan dan kemakmuran itu selesai. Gitu. Dan untuk jalankan ini Undang-Undang Dasar. Bagaimanapun ini adalah amanah, sekaligus ini adalah kunci. Gitu. Kunci ya, jadi ini kunci untuk mewujudkan kemakmuran di sini. Kemakmuran yang abadi loh di sini ya. Kemakmuran yang abadi, di mana generasi penerus ya dari kita semua ya, anak cucu kita pun akan mendapatkan kemakmuran dan kesejahteraan yang setinggi-tingginya. Baik. Jadi ini kuncinya. Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 ayat 3 ini kuncinya. Kunci untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran ini harus dijalankan. Ya, dengan menjalankan ini ya, maka seluruh anak keturunan generasi dari penerus bangsa ini ya, entah sampai kapan ya, mungkin 1000 tahun atau 1 juta tahun ke depan, tidak tahu ya, tetap akan mendapatkan jaminan kemakmuran yang setinggi-tingginya. Luar biasa sekali. Ya kan? Luar biasa. Asalkan ini tidak dirubah gitu loh sistemnya. Betul. Gitu loh. Baik Kang Raga, saya tadi mendapatkan kesimpulan dan tiba-tiba saya menangkap sesuatu dari yang Kang Raga bicarakan. Ini Kang Raga telah memberikan kunci dari harta amanah. Gitu kan? Harta amanah yang selama ini diubek-ubek, dicari-cari kuncinya. Kang Raga telah memberikan kunci dari harta amanah yang tak terbatas nilainya untuk warga negara NKRI tercinta. Mangga silahkan Kang Raga, kalau ingin membuka kuncinya, semuanya kita harus membuka seharusnya Kang Raga ya, agar ya, tercapai. kuncinya menjalankan ini. Betul. Menjalankan Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 ayat 3 ini dijalankan. Betul. Maka nanti akan terlihat nih, ya, berbagai anugerah, harta kekayaan yang berlimpah di kehidupan ini ya, itu akan terbuka gitu loh. Betul. Sementara ini yang kelihatan mungkin hanya sepintas kayak pasir, sepintas hanya seperti seonggok tanah atau batu, ya kan? Tidak kelihatan itu berlian, tidak kelihatan itu emas, intan, itu akan terlihat luar biasa kan dengan sendirinya gitu. Ini kekayaan yang sangat luar biasa. Jangan hanya karena uang receh terus berbagai rekayasa politik, berbagai akal-akalan dijalankan untuk mendapatkan uang receh gitu loh ya. Uang receh
sekali lagi ya. Nilainya paling seberapa sih gitu. Nggak ada nilainya, itu sangat sedikit sekali gitu loh dibandingkan dengan harta kekayaan mengakibatkan kesengsaraan seluruh rakyat. Iya, baik Kang Raga. Banyak sekali kok berceceran itu harta kekayaan dalam bentuk materi ya. Emas, intan, berlian itu sangat banyak sekali. Ini belum bongkar gudang ya. Belum bongkar. Tapi kan gudang. Kuncinya sudah Kang Raga berikan sebenarnya ini ya. Istilahnya belum bongkar gudang yang ada di gunung-gunung ya kan. Itu belum. Yang masih berserakan loh, yang berceceran. Luar biasa. Ya, kan? Nggak terbayangkan lagi oleh saya Kang Raga. Dan ini bukan halu ya. Bukan halusinasi. Ini realita. Iya. Buktikan saja, jalankan amanat Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 ayat 3. Jalankan ya kan, berikan kemakmuran yang setinggi-tingginya seluruh warga masyarakat ya kan. Maka harta kekayaan ini akan terlihat dan terbuka dengan sendirinya. Selama ini tertutup rapat nggak bisa dibuka, bisa dibuka Kang Raga ya. Sangat bisa sekali, dan itu otomatis akan terbuka. Kuncinya itu menjalankan Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 ayat 3. Luar biasa sekali pemirsa, saya nggak habis pikir bahwa hari ini saya mendapatkan suatu ilmu dan pencerahan dari Kang Raga. Ternyata kuncinya cuma itu. Atau nanu kasun Kang Raga, sampai merinding ini Kang Raga. Aduh, baiklah pemirsa yang saya sayangi, untuk tayangan kali ini kita akhiri sampai di sini, dan nanti kita akan sambung lagi Kang Raga, karena saat ini sangat kaget sekali menerima pencerahan dari seorang Kang Raga. Jujur ini di luar prediksi saya. Atur nuhun anu kasun Kang Raga. Semoga Gusti selalu